Bodohnya nih wes tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udo. Bodohnya nih wes tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Oke, sedulur sedaya, kita ketemu lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, Mencapai pencerahan. ngeten Mbah. Ya Kang Sob. Selama ini kan kita membahas tentang cara menggali potensi diri melalui perwotonan ya Mbah ya. Melalui hari lahir yang berdasarkan weton ya Mbah. Ya, betul. Terus ada metode lain nggak Mbah untuk istilah kita mendapatkan istilahnya pencerahan atau cara menggali potensi diri melalui metode lain Mbah, selain dari perwotonan yang sering kita bahas ini Mbah? Sebetulnya kalau membahas masalah perwotonan itu kan hanya spesifik pakem yang digunakan oleh orang Jawa. Oh iya, dari Primbon ya Mbah, khususnya Primbon. ya. Nah, sementara di luar ring itu, maksudnya di luar pakem Primbon itu sendiri, di luar sana banyak sekali metode-metode untuk mengenali diri, untuk menggali potensi diri, itu banyak sekali. Bahkan hampir dari semua agama atau semua golongan itu biasanya kan punya peradabannya sendiri, punya cara sendiri. Termasuk cara itu sebetulnya diciptakan oleh para peneliti-peneliti bidang spiritual, sehingga akhirnya dia membuat satu metode. Banyak Kang Ucup. Jadi termasuk kan macam-macam, ada ilmu grafologi, numerologi, ada life path, atau melalui pembacaan telapak tangan, itu apa namanya? Palmistry, palmistry, kan macam-macam di luar sana. Nah, selain dari perwotonan, saya juga cenderung Kang Ucup, maksudnya cenderung itu menyukai, karena untuk saya pribadi kebetulan resonate itu melalui life path. Life path itu, life path number itu membaca karakter berdasarkan penghitungan jumlah tanggal lahir. Oh, jumlah tanggal lahir ya. Jadi jumlah tanggal lahir itu meliputi tanggal, bulan, tahun. Di mana angka-angka di dalam tanggal, bulan, tahun itu nanti dijumlah satuannya, dijumlah semua, sehingga menghasilkan satu jumlah angka, dan angka itu dibulatkan lagi menjadi satu satuan angka. Misalnya gini Kang Ucup, life path cara ini buat teman-teman semua untuk menghitung life path itu bagaimana kita menemukan potensi diri itu. Misalnya orang lahir tanggal 2 Agustus. Jadi tanggalnya 2, terus Agustus itu kan 8. 2 ditambah 8. Misalnya tahunnya 1980. Berarti 1 ditambah 9. Terus ditambah lagi 8, ditambah lagi 0. Itu akan ketemu jumlah berapa itu berarti kalau dihitung? Tadi 8 ya Mbak? 2 ya? Ya. Tanggalnya 2 tambah 8 10. Tahunnya kan 1980. 10 tambah 1 11. Ya, tambah 9 20. Ya. 20 tambah 8 28. Nah, ketemu angka 28 itu dibulatkan lagi menjadi satu satuan angka. Jadi 28 itu 2 ditambah 8. Oh gitu Mbak. Ketemunya 10 lagi. 10 itu masih ada angka 1 dan 0. Nah, 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi untuk orang-orang yang lahir di tanggal 2 Agustus 1980, ketemu life path number-nya adalah 1. Oh gitu. Dan dari situ kita ambil maknanya ya Mbak, dari 1 itu ya? Iya, nanti setiap angka life di dalam life path itu ada maknanya sendiri-sendiri, di mana itu akan membaca karakter manusianya, terus potensi suksesnya, terus karma hidupnya, terus pokoknya apapun itu, semua kekurangan dan kelebihannya bisa terbaca di situ. Jadi life path itu ada angka 1 sampai 9. Terus ada yang namanya master number, kamu Master number itu bila mana
total dari angka kelahiran seseorang itu bila dijumlahkan ketemu angka 11, Angka 11, angka 22, 22, dan angka 33. 33. Nah, itu tidak perlu dijumlahkan lagi. Dalam pengertian itu sudah ketemu, sudah selesai. Karena angka 11, 22 itu adalah master number. Di mana pengecualian ya, Mbah, dari yang 9 tadi. Apa itu master number? Master number itu orang-orang yang life path-nya ketemu 11, 22, dan 33 itu mempunyai kelebihan yang lebih dibandingkan dengan life path yang lain, angka-angka yang lain. Dimana makanya dikatakan master itu kan berarti punya kelebihan tersendiri. Nah, kelebihannya apa itu? Mari kita bahas satu persatu saja. Kalau tidak gitu nanti tidak ketemu. Gitu. Sekarang life path number 7. Life path number 7, ya. Life path number 7 itu Kang Ucup. 7 itu kalau dalam karakter angka kan 7 itu keras. Biasanya kehidupan 7 itu cenderung memang punya tantangan-tantangan kehidupan yang sedikit berbeda dengan orang lain. Kalau dalam life path number itu mereka pemilik life path number 7 itu biasanya dia seorang spiritualis analis. Spiritualis analis. Jadi orang-orang dengan life path number 7 itu punya kecerdasan, baik kecerdasan logika maupun kecerdasan spiritual yang tinggi, Kang Ucup. Orang biasanya cenderung sensitif pada hal spiritual. Pola pikir itu visioner dalam arti lebih banyak memikirkan tentang pemahaman kejiwaan. Ya, biasanya gitu. Jadi orang-orang dengan life path 7 itu biasanya orang-orang yang jangan salah, dia banyak punya kemampuan untuk membaca kejiwaan seseorang, seperti itu. Termasuk hobi klinik, Mbak? Beda? Spiritual dengan klinik itu kira-kira ya bisa seiring dan sejalan. Tetapi pada hakikatnya spiritual itu adalah bagaimana mengenali tentang jiwa. Jadi perjalanan kehidupan, tentang kejiwaan kan seperti itulah. Salah satu bagian dari spiritual itu juga mistis, klinik itu sendiri itu masuknya ranah supranatural, Kang Ucup. Kan begitu. Terus orang-orang dengan life path number 7 itu adalah seorang pemikir. Dia termasuk jenis orang-orang yang overthinking. Jadi memang dia itu memikirkan sesuatu lebih dari orang lain. Jadi setiap segala sesuatu itu selalu dipikir, selalu untuk dianalisa, diteliti, sing pada akhirnya untuk mencari solusi. Jadi orang-orang dengan life path number 7 itu adalah seorang yang solutif, orang-orang yang pandai mencari solusi karena kecerdasan logika dan kecerdasan spiritualnya itu tadi menyebabkan dia bisa mencari solusi atas permasalahan-permasalahan, mencari jalan keluar yang bagus, Kang Ucup. Kan seperti itu. Intuisinya bagus, dengan logika yang baik juga, kan seperti itu. Jadi ada harmonisasi di situ. Dia selalu karmanya dia selalu merasa sendiri. Karena memang kebanyakan orang-orang life path 7 itu pola pikir dan kelagean nih, cara wong Jawa itu memang berbeda dengan banyak orang. Jadi akhirnya tidak banyak orang yang bisa cocok atau bisa menyesuaikan dengan orang-orang life path 7 itu. Jadi orang-orang life path 7 itu punya karma selalu merasa sendiri. Kehidupannya kadang lebih banyak sepinya. Jadi gimana ya? Jadi merasa tidak banyak orang yang bisa memahami dirinya. Karena pola pikirnya yang berbeda itu. Nggak nyampe lah ya. Nggak nyampe. Kadang jadi sulit untuk satu frekuensi karena mungkin tidak nyampe atau mungkin life path number 7 itu gagas segala sesuatu mungkin sangat jauh ke depan, sementara orang-orang itu berpikirnya udah biasa-biasa aja. Intinya pola pikir life path number 7 itu memang tidak seperti orang kebanyakan. Jadi tidak seperti rata-rata orang kan seperti itu. Terus dia bisa menjauhi atau bahkan dijauhi oleh orang-orang terdekatnya. Biasanya dalam satu keluarga. Misalnya Kang Ucup itu life path numbernya 7 misalkan. Itu karena kecenderungan pola pikir yang berbeda itu tadi, dia akhirnya akan menjauh dari keluarganya karena selama ini kok orang-orang saudara-saudara saya atau orang tua saya juga tidak sefrekuensi dengan saya. Akhirnya dia yang cenderung menjauh atau bahkan dia yang dijauhi. Bocah kok aneh, akhirnya terlihat kolot bagi orang lain, tapi sebetulnya dia itu memang cara pandang dia terhadap sesuatu itu memang berbeda. Jadi sebetulnya orang-orang visioner juga, tetapi tidak banyak orang bisa memahami akan hal itu, kan gitu.
Jadi dia kadang merasa terkucil dan tidak mendapatkan support dari orang-orang terdekatnya. Ya karena orang cenderung rodok nganeh-nganeh mau teh pola pikir rodok nganeh-nganeh kan seperti itu. Jadi kalau Anda para pemilik Life Path 7, Anda memang sebetulnya orang yang luar biasa, tetapi di luar sana tidak banyak orang yang bisa memahami tentang diri Anda. Terus dia juga sedikit paranoid kan, punya ketakutan. Jadi merasa dunia ini kok kejam bagi dia. Ya karena itu tadi bermula dari pola pikir yang tidak sefrekuensi dengan banyak orang. Akhirnya saat dia dijauhi orang dan sebagainya, dia akan menganggap bahwa kadang dunia ini kok kejam, terus merasa dunia ini tidak indah. Tapi itu akan berakhir saat dia sudah melewati fase-fase awakening, fase-fase kebangkitan spiritual. Jadi pada satu session kehidupan manusia, dia pasti akan mengalami yang namanya kebangkitan spiritual, di mana satu bangkitan lompatan kesadaran itu tadi, setelah dia menyadari, dia akan bisa menempatkan diri dengan baik juga. Seperti itu. Terus orangnya tertutup. Orang dengan Life Path number 7 itu orangnya sangat tertutup. Dan bahkan dia itu sangat membatasi diri dengan orang lain. Iya, kembali lagi karena pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang itu tadi, ya, terus tidak banyak orang yang bisa memahami, sampai-sampai dia kadang Life Path nomor 7 itu terlalu tinggi untuk membangun tembok yang memisahkan dia dengan orang lain. Jadi dia tidak mau mencampuri urusan pribadi orang lain, tetapi dia juga tidak mau urusan pribadinya diusik oleh orang lain. Kalau sampai terusik, biasanya orang-orang dengan Life Path nomor 7 itu akan sangat defensif. Jadi defensif itu mempertahankan dirinya dari gangguan-gangguan di luar daripada dirinya itu tadi, Kang Ucup. Terus yang terlihat lagi dari orang-orang Life Path nomor 7 itu, dia lihai dalam berpikir dan intuisinya tajam. Jadi makanya di awal kita sampaikan bahwa orang-orang Life Path nomor 7 itu adalah seorang pencari solusi yang bagus, itu karena lihai dalam berpikir. Kebanyakan orang-orang Life Path nomor 7 itu orangnya cerdas, secara otak cerdas. Terus intuisinya kuat. Jadi dia bisa mendapatkan solusi yang baik dan memecahkan banyak hal. Jadi sebetulnya biasanya gini, yang terlihat dari orang-orang Life Path nomor 7 itu saat dia berada pada fase umur atau kedewasaan yang matang, dia akan banyak ibaratnya dicari orang untuk dimintai fatwanya, petuahnya, akan menjadi orang bijak. Lek wong Jawa oke jadi wong tua, seperti itu. Karena cenderung dari pengalaman hidup yang luar biasa itu tadi, karena dari kerasnya perjalanan hidup, karena dia berbeda dengan orang lain itu tadi, akan melahirkan satu pengalaman kejiwaan yang luar biasa, sehingga mengantarkan dia pada satu kesadaran yang bagus. Jadi bagi Anda pemilik Life Path 7, kalau selama ini dunia itu terasa kejam bagi Anda, kalau selama ini kehidupan Anda merasa kok sepi atau tidak baik-baik saja, pahamilah bahwa Anda memang punya kepribadian dan karakter yang berbeda, yang tidak semua orang bisa memahami Anda. Dan sadarilah bahwa itu adalah panggilan jiwa Anda. Tapi setelah Anda nanti menemukan timing yang tepat, tempat yang tepat, dan orang-orang yang sevibrasi dan sefrekuensi dengan Anda menemukan kembaran jiwa, Anda menemukan istilahnya apa itu, saudara-saudara sejiwa, itu Anda akan berkembang dengan luar biasa dan menjadi orang-orang yang sangat bermanfaat bagi orang lain, terutama dalam membantu orang lain untuk bangkit, karena Anda sudah selesai dengan kehidupan Anda sendiri, sudah bisa bangkit dari kehidupan Anda sendiri. Begitu Kang Ucup. Jadi terus apalagi ya? Orang Life Path nomor 7 itu dengan kecenderungan seperti itu, dia juga sangat sulit untuk percaya dengan orang lain, Kang Ucup. Karena pada titik degradasi yang paling parah, saat dia belum mengalami kebangkitan spiritual, bahkan dia sendiri sulit untuk mempercayai dirinya sendiri. Jadi percaya dengan dirinya sendiri saja sulit, apalagi percaya kepada orang lain kan. Tapi itu pada fase dia belum mengalami satu kebangkitan spiritual. Tapi saat dia sudah mengalami, segala sesuatunya akan tertata. Nah, tipsnya untuk orang-orang Life Path nomor 7, dia harus bisa bangkit, harus percaya diri bahwa tidak ada manusia dilahirkan dengan
ketidaksempurnaan. Semua sudah sempurna, tetapi mungkin hari ini Anda belum menemukan waktu dan tempat yang tepat untuk jiwa Anda, untuk diri Anda di dalam kehidupan. Tapi saat nanti Anda menemukan, Anda akan tahu bahwa Anda sangat luar biasa. Saya kira cukup, Kang Ucup. Cukup ya, Mbah. Demikian sedulur penjabaran dari Mbah Jat tentang life path number 7. Kita akhiri ya, Mbah. Iya. Kita cukupkan sekian, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi.